Materi kita kali ini adalah analisis laporan keuangan. Secara spesifik, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk analisis laporan keuangan. Apa yang dimaksud analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan ini adalah satu kegiatan yang bermaksud untuk menilai atau menelaah sebuah laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan beberapa metode dan teknik analisa sehingga orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat melakukan evaluasi dan tindak lebih lanjut pada perusahaan tersebut. Poinnya, analisis laporan keuangan ini ingin mengevaluasi perusahaan sehingga hasil evaluasi ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah bagian dari analisis bisnis. Ini bagian dari analisis bisnis. Selanjutnya, analisis bisnis ini adalah sebuah evaluasi atas prospek dan risiko. Prospek apa? Prospek bisnis. Bisnis tentunya ada prospek dan ada risiko. Sehingga perlu dianalisis. Analisis ini sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan bisnis yang dimaksud meliputi ekuitas dan penilaian piutang misalnya. Ingin menilai piutang, seberapa besar resiko piutang tidak tertagih? Makin tinggi presentasi piutang tidak tertagih, berarti mengindikasikan risiko yang lebih besar dari perusahaan ini. Risiko kredit, ini juga penting. Apakah ketika perbankan ingin memberikan kredit kepada perusahaan ini meyakinkan untuk bisa mengembalikan kredit? Prediksi laba. Kalau kita ingin investasi di sebuah perusahaan, tentu kita menginginkan sebuah bisnis, sebuah usaha yang memiliki prediksi laba yang besar. Sehingga prediksi laba ini penting bagi investor ketika dia akan berinvestasi dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, pengujian audit. Negosiasi kompensasi. Negosiasi kompensasi ini penting. Sebagai karyawan atau manajer, kita bisa melakukan negosiasi kompensasi ketika yakin bahwa bisnis ini makin baik ke depan. Atau keputusan-keputusan lain. Ada begitu banyak keputusan-keputusan yang bisa kita ambil dengan analisis laporan keuangan. Langkah awal dalam analisis bisnis ini adalah mengevaluasi lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Kita perlu melakukan sebuah analisis. Dan analisis ini adalah evaluasi terhadap lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Ini ada ringkasan data keuangan Colgate. Ringkasan dari tahun 2011, ringkasan dari tahun 2002 sampai 2011. Apa yang bisa kita lihat dari ringkasan ini? Angka-angka begitu banyak. Dari ringkasan ini, apakah sudah cukup untuk mengambil keputusan? Kita lihat. Jika Anda seorang investor, apakah ringkasan informasi keuangan tersebut sudah cukup digunakan sebagai dasar dalam memutuskan untuk berinvestasi? Dengan ringkasan tadi, apakah kita sudah yakin? Dengan ringkasan ini, apakah kita sudah yakin akan berinvestasi? Atau
Jika Anda seorang kreditor, apakah ringkasan informasi tersebut juga sudah cukup untuk memutuskan kerjasama? Sudah yakin akan menyalurkan dananya ke sana? Jawaban apa yang diinginkan oleh investor? Pertama, apa prospek bisnis ke depan? Ini bisnisnya ke depan menguntungkan tidak sih? Ini bisnisnya ke depan makin baik tidak sih? Berkembang tidak sih? Ini kan yang penting. Kalau kita yakin, investor yakin bahwa bisnis akan berkembang, maka dia tidak ragu untuk menginvestasikan dananya. Apakah pasar diperkirakan akan tumbuh? Ini kira-kira pasarnya akan tumbuh enggak ke depan? Akan naik tidak? Atau justru hanya stuck atau bahkan turun? Ketika pasar diperkirakan akan tumbuh, maka investor akan semakin yakin. Apa kekuatan dan kelemahan pesaing? Setelah dianalisa, ternyata pesaing kekuatannya lebih baik daripada kita. Kita memiliki banyak kelemahan. Tentu investor akan ragu. Namun, jika itu sebaliknya, investor akan semakin yakin. Apakah inisiatif strategis yang diambil? Ini bisnis punya strategi apa sih sebenarnya agar terus bisa berkembang, agar bisa terus tumbuh? Apa rencana yang akan dilakukan? Ke depan, mau memperbanyak aset, mau membuka cabang, atau mau membeli perusahaan yang lain, atau apapun itu. Ini rencana-rencana yang akan dilakukan juga penting untuk menganalisa usaha ini akan berkembang atau tidak. Apa potensi labanya? Ini yang cukup penting. Tentu seorang investor ini menjadi satu catatan khusus yang harus kita bold. Ini ke depan labanya seperti apa? Mungkin saat ini perusahaan ini labanya belum begitu bagus. Atau bahkan mungkin cenderung rugi. Banyak perusahaan-perusahaan yang ketika baru dirintis, startup baru tumbuh, mereka rugi. Bukan hanya labanya kecil, rugi. Tapi aset tidak berwujudnya mereka tinggi. Sehingga diperkirakan sekian tahun ke depan, bisnis ini akan menjadi bisnis yang besar, akan menjadi korporasi. Tentu ini akan sangat menarik. Jadi bukan hanya sekedar labanya sekarang berapa, tapi ke depan labanya seperti apa. Hari ini labanya besar, tapi pasarnya mengecil. Value-nya ke depan akan menurun. Tentu investor tidak akan tertarik untuk mengambil atau berinvestasi di usaha yang seperti ini. Apa kinerja laba terbarunya? Ini periode saat ini labanya dari periode sebelumnya naik atau turun? Ini juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Bagaimana kesinambungan laba berjalan? Fluktuatif labanya seperti apa? Apakah stabil atau naik turun? Ini juga penting untuk kita pertimbangkan. Bagaimana kondisi keuangan saat ini? Bagaimana cash flow-nya? Jangan sampai untuk membayar dividen saja tidak ada. Apa risiko dan manfaat yang ada? Kalau berinvest di sini risikonya apa? Kalau berinvest di sini manfaatnya apa? Ini penting. Bagaimana perbandingan dengan pesaingnya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh investor. Pertanyaan selanjutnya. Ringkasan laporan keuangan tadi cukup tidak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Kalau tidak cukup, tentu kita butuh analisis lebih mendalam. Kita lanjut. Jawaban apa yang diinginkan oleh kreditor? Kurang lebih sama ya. Apa rencana dan prospek bisnisnya? Apa kebutuhan untuk pendanaan masa depan? Apa sumber yang memungkinkan untuk membayar? Berapa yang dimiliki laba dan arus kasnya untuk membayar bunga dan pokok pinjaman?
adakah kemungkinan ketidakmampuan membayar? Nah, ini yang sangat penting. Selanjutnya, seberapa besar naik turunnya laba dan arus kas? Ini penting untuk melihat laba dan arus kas ini kan mesti naik turun. Tapi fluktuatifnya sebesar apa? Ini perlu diketahui oleh calon kreditor. Apakah kekuatan utama dalam keuangan untuk bisa memiliki komitmen untuk membayar? Kalau diberikan dana, meyakinkan tidak untuk bisa dibayar. Nah, ini adalah jawaban-jawaban yang diinginkan oleh kreditor. Kita kembali ke ringkasan laporan keuangan yang tadi di awal. Apakah dengan ringkasan itu sudah cukup bisa memberikan jawaban-jawaban ini? Tentu tidak. Maka kita perlu melakukan analisis yang lebih mendalam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan analisis atas informasi kualitatif mengenai rencana perusahaan dan analisis kuantitatif tentang posisi dan kinerja keuangan. Ya, pada dasarnya analisis bisnis ini ada dua, analisis kredit dan analisis ekuitas. Dalam sesi ini kita akan membahas banyak tentang analisis ekuitas. Ini adalah proses dari analisis bisnis. Lingkungan bisnis dan analisis strategi ini terdiri atas analisis industri dan analisis strategi. Analisis industri ini membutuhkan analisis akuntansi. Kemudian analisis akuntansi ini ada di dalamnya adalah analisis keuangan yang mencoba menganalisis profitabilitas, arus kas, risiko analisis. Ini bagian dari poin-poin yang dianalisis. Untuk mendapatkan apa? Analisis ke depan. Apakah usaha ini akan menambah value? Value-nya akan semakin besar, stuck, atau justru turun? Metode dan teknik analisis. Setidaknya ada dua, analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal ini apa? Metode yang mencoba membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun atau periode, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Tahun 2019 dengan 2018, dengan 2017, dengan 2016, dengan 2015, ini diperbandingkan. Ini yang disebut dengan analisis horizontal. Analisis horizontal ini masuk di analisis perbandingan, analisis tren, analisis sumber dan penggunaan dana, dan analisis laba kotor. Yang kedua adalah analisis vertikal. Analisis vertikal ini apa? Metode analisis yang digunakan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode yang sama, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya. Laporan keuangannya tahun 2019 dianalisis. Ingin membandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Di sini yang masuk dalam analisis vertikal adalah analisis common size, analisis rasio, dan analisis impas. Kita masuk ke analisis laporan keuangan. Ada analisis rasio. Analisis rasio membandingkan antara hutang dengan modal. Rasio antara jumlah piutang dengan piutang yang tidak tertagih. Ini namanya analisis rasio. Analisis komparatif. Ini membandingkan antara dua laporan keuangan atau lebih. Maksimal 3. Kalau sudah 3, namanya analisis tren. Analisis common size tadi sudah saya ulas di depan.
Kemudian analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis rasio. Analisis rasio ini setidaknya ada 3 yang saya contohkan di sini. Analisis likuiditas. Misalnya current ratio, rasio cepat, analisis solvabilitas, rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas, rasio bunga. Analisis profitabilitas di sini ada ROA, ada ROE, return on asset dan return on equity. Analisis komparatif. Nah, tadi sudah disinggung di awal. Analisis komparatif ini mencoba membandingkan laporan keuangan, tapi hanya untuk 2 atau 3 periode. Jika lebih dari 3 periode, disebut analisis tren. Ini contoh analisis komparatif. Analisis komparatif ini kan membandingkan antar periode, atau bisa saja antar perusahaan. Contoh yang saya tampilkan adalah antar periode 2016 dan 2017. 2016 ini misalnya kasnya itu 1.300. 2017 menjadi 1.200. Maka kita perlu melihat perubahannya dalam 2 hal. Dalam rupiah, jumlah rupiah, dan jumlah persentase. Kenapa harus dibuat 2? Karena jika perbandingannya hanya dalam bentuk rupiah, bisa saja ada yang nilai presentasinya kecil, tapi jumlah rupiahnya sangat besar. Atau sebaliknya, ada yang jumlah rupiahnya kecil, tapi presentasinya besar. Sehingga supaya informasinya tidak menyesatkan, maka yang dibandingkan dalam bentuk rupiah dan juga dalam bentuk persentase. Ini analisis komparatif. Di sini ada kas, ada piutang. Kasnya turun 7,69%. Piutang dagangnya turun juga 16,671%. Kemudian persediaannya ini naik 18,18% dan seterusnya. Ini contoh analisis komparatif untuk laporan laba rugi. Kalau yang di atas ini untuk neraca, sedangkan ini adalah untuk laba rugi. Selanjutnya analisis tren. Nah, analisis tren ini jika datanya lebih dari 3 periode. Analisis tren ini masuk dalam analisis horizontal. Rumusnya mudah. Tahun perhitungan dibagi tahun dasar. Contoh. Analisis tren ini laporan keuangan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Kita lihat, 2011 ini 100.000 penghasilannya. 2012 115. Kita ingin melihat tren di 2012, maka kemudian kita bagi 115 dibagi 100 kali 100. Hasilnya adalah 115%. Atau kita ambil yang 2016. 160 yang kan kita hitung adalah tahun perhitungan dibagi tahun dasar. Tahun dasarnya berapa? 2011. 160 dibagi 100 ribu dikali 100. 100%. Maka kita lihat hasilnya 160%. Ini cara menghitung analisis tren. Oke, kita lanjut. Analisis common sense. Analisis common sense ini mencoba menganalisis per komponen dari suatu kelompok. Misal dalam neraca ada aktiva 100% dan tiap pos dari bagian aktiva dinyatakan dalam presentasi dari aktiva. Contoh, kas. Kas ini ada 20.000. Dari total aktiva ada 100.000. Berarti jumlah kasnya adalah 20% dari jumlah total aktiva. Analisis common sense ini sebenarnya digunakan untuk menganalisis apa sih? Kita bisa membandingkan misalnya. Kita lihat tahun 2018. Jumlah kasnya 20% dari total aktiva. Begitu kita lihat di tahun 2019, ternyata ada 23%.
Ini kita analisis, apakah memang kebutuhan kita 20% atau 23%. Kalau ternyata kebutuhan kita hanya 20%, ini kan berarti di 2019 jumlah kasnya terlalu banyak. Maka nanti di 2020 kita perlu atur lagi agar kasnya ini tidak berlebih. Karena kalau kas berlebih, maka banyak uang yang mengendap dan rugi. Neraca yang disusun dalam bentuk presentasi common sense ini dapat memberikan beberapa informasi. Pertama, komposisi investasi aktiva suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar. Yang kedua, struktur modal komposisi pasifa yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Oke, ini contoh analisis common sense. Kas 1300, 2017 1200. Di 2016 ini 9,29%. Di 2017 7,50%. Berarti ini turun. Ini kan kemudian kita analisis. Sebenarnya usaha ini cocoknya, asnya, cukupnya, kasnya berapa persen dari jumlah total aktiva. Kalau cukupnya adalah 0,9, ini berarti tahun 2017 ini terlalu kecil. Ini beresiko mengganggu cash flow. Nah, ini contoh di kas. Yang lainnya juga sama ya. Ini contoh analisis common sense untuk laporan laba rugi. Oke, lanjut. Analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana yang dimaksud adalah kas ya. Di sini kas. Analisis ini berguna untuk melihat cash flow, aliran kas kita. Analisis ini memungkinkan perusahaan akan memperoleh informasi mengenai sebab-sebab terjadinya surplus kas maupun defisit kas dalam periode tertentu. Ini contoh. Dalam menganalisis sumber dan penggunaan dana atau sumber dan penggunaan kas, kita melihat progres fluktuatif naik turunnya komponen-komponen dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Ini yang saya contohkan adalah neraca. Dalam menganalisis fluktuatif ini, yang pertama kita lihat yang non-kas. Kasnya kita abaikan dulu. Misal nih, piutang dagang. Kita punya piutang di 2016 1.200. Di 2017 ternyata turun tinggal 1.000. Ini berarti kan orang sudah membayar piutang sebesar 200. Sehingga selisih ini menjadi sumber. Persediaan. Tahun 2016 persediaan kita hanya 2.200. Tahun 2017 menjadi 2.600. Ada penambahan 400. Berarti kita membelanjakan persediaan di 2017 dengan menambah 400 untuk belanja. Sehingga 400 ini menjadi penggunaan. Tanah tadinya 400 menjadi 5.000. Mohon maaf, tadinya 4.000 menjadi 5.000. Ini berarti ada dana kas yang kita gunakan sebesar Rp1.000. Gedung tetap. Mesin 2.300 menjadi 3.700. Berarti belanja mesin sebesar 1.400. Akumulasi depresiasi. Awalnya masih diakumulasi 1.000. Tahun 2017 menjadi 1.500. Ini berarti kan cadangan dana untuk membeli aset ditambah 500. Ini menjadi sumber. Kemudian utang lancar. Awalnya kita punya hutang 2.500. Ternyata 2017 menjadi 2.200. Berarti kita sudah bayar utang kita sebesar
300 sehingga dia masuknya ke penggunaan. Kemudian utang jangka panjang. Tahun 2016 4.500, tahun 2017 6.000. Awalnya hutang kita hanya 4.500, bertambah menjadi 6.000. Berarti kita sumber dana kita bertambah 1.500 berasal dari utang. Kemudian modal, awalnya 700. Entah dari mana, ini tambah jadi 7.800. Berarti sumber dana kita bertambah 800. Kemudian kita jumlah. Kita jumlah penggunaan Anda berapa? 3.100. Kemudian kita jumlah lagi. Yang non kas, kasnya jangan dulu kita hitung. 200 ditambah 500 ditambah 1.500 ditambah 800 menjadi totalnya 3.000. Coba dihitung dulu. 200 saya ulangi ditambah 500 ditambah 1.500 ditambah 800 totalnya menjadi 3.000. Ini ada selisih. Penggunaan kita totalnya 3.100, tapi sumber pemasukan hanya 3.000. Nah, makanya kemudian inilah yang menjadi penyebab uang kas kita turun, yang tadinya 1.300 tinggal 1.200. Maka kemudian di sini dicantumkan 100. 100 ini sebenarnya selisih antara total jumlah sumber dana dengan total jumlah pengguna. Ini cara menghitung sumber dan analisis laporan keuangan. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Ini selanjutnya kita ada latihan ya. Ada latihan 1, ini bisa latihan kalau ingin belajar lebih memahami tentang analisis laporan keuangan. Ini latihan 1, mencoba menganalisis sumber dan penggunaan dana. Ini latihan 2 lebih kepada untuk menghitung presentasi ya, presentasi common sense, ada rasio yang diminta untuk dihitung di sini. Kemudian latihan soal 3 ini adalah analisis tren dan analisis komparatif yang diminta dihitung. Ya, ini latihan soal 4 juga adalah analisis tren dan analisis komparatif. Sekian topik kita pada kali ini, semoga bermanfaat.